Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam mata pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitarku. Tema pertama, aneka benda di sekitarku di pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang sudah kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada materi pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 5 poin ya, silakan dicermati. Lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar cara menghargai pendapat dalam musyawarah. Ya, musyawarah ini dilakukan untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah disebut juga dengan tukar pikiran atau berdiskusi. Pendapat yang disampaikan saat musyawarah harus mudah dipahami. Selain itu, pendapat tidak boleh terlalu memberatkan anggota musyawarah yang lain. Hasil pendapat yang disepakati juga harus bisa diterima dan dilakukan oleh semua anggota musyawarah ya. Kita harus menghargai setiap pendapat yang disampaikan untuk menghindari perselisihan atau konflik dalam musyawarah. Ya, jadi kita harus selalu menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain ya. Kita tidak boleh memaksakan pendapat yang kita miliki kepada orang lain. Nah, berikut ini cara-cara agar kita dapat menghormati pendapat yang disampaikan oleh orang lain ya, yaitu dengan cara tidak memotong pembicaraan. Kemudian jadi ketika ada orang lain yang berbicara, kita tidak boleh memotongnya ya. Biarkan dulu orang-orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya atau usulnya, baru setelah dia selesai kita mengutarakan pendapat kita. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu namanya tidak sopan ya nak ya. Kemudian cara yang kedua adalah mendengarkan pendapatnya dengan baik. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh orang lain kita dengarkan ya. Jangan malah dipotong atau kita pergi ketika orang lain menyampaikan pendapat. Itu namanya tidak sopan, tidak menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak memaksakan pendapat kita. Nah, jadi setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapat atau suaranya ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita harus selalu menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, menerima pendapat dengan lapang dada. Misalnya pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan pendapat yang kita miliki dan pendapat orang lain tersebut yang diterima, jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada, dengan sukarela ya. Ya, jadi ini bertujuan agar menghindari perselisihan atau konflik ya. Namanya musyawarah ya seperti itu ya nak ya. Jadi pendapat siapapun yang disepakati kita harus menerimanya
dan kita juga harus melakukan pendapat tersebut atau melaksanakan hasil keputusan bersama tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak mengejek atau menyindir pendapat orang lain. Jadi seperti tadi ya, apapun yang disampaikan orang lain itu harus kita hargai. Nah, pemilihan bahan untuk membuat benda ya. Nah, kalau di pembelajaran yang kemarin kita sudah juga belajar mengenai bahan-bahan untuk membuat benda ya. Nah, hari ini kita sampai di pemilihan bahannya. Kayu, kaca, plastik, karet, logam merupakan bahan yang biasa digunakan untuk membuat benda ya nak ya. Nah, meskipun memiliki kesamaan fisik, setiap bahan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Agar benda dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka pemilihan benda juga diperlukan ya. Hal ini karena pemilihan bahan yang tepat menjadikan benda tersebut dapat berfungsi lebih maksimal. Jika benda tidak sesuai dengan sifat bahan, maka benda tersebut tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis dari pemilihan bahan ya. Yang pertama ada logam dan kayu. Logam merupakan bahan yang memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan sebagai penghantar panas yang baik. Sifat yang keras juga dimiliki oleh kayu ya nak ya. Jadi keduanya sama-sama keras. Tapi kalau kayu ini memiliki sifat yang dapat ditembus oleh air, sedangkan logam tidak dapat ditembus oleh air. Perbedaan lainnya yaitu logam lebih berat dan tidak bisa dimakan rayap, sedangkan kayu lebih ringan dan tidak mudah berkarat tapi mudah dimakan oleh rayap. Misalnya benda yang terbuat dari kayu antara lain meja, ada kursi, ada lemari, ada kursan jendela ataupun pintu ya, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang terbuat dari logam misalnya antara lain peralatan masak, bisa panci, bisa penggorengan, bisa garpu, sendok, dan lain-lain, dan juga pagar rumah. Nah, benda yang terbuat dari karet dan plastik. Karet merupakan bahan yang memiliki sifat elastis, lentur, dan juga tidak mudah patah. Plastik juga memiliki sifat yang lentur ya. Karet dan plastik memiliki persamaan sifat yaitu sama-sama lentur dan tidak menyerap air. Akan tetapi karet lebih lentur, sedangkan jenis plastik tertentu lebih mudah patah. Bahan dari plastik banyak digunakan untuk membuat gayung, ember, jas hujan, dan sebagainya. Bahan dari karet banyak digunakan untuk membuat ban mobil, ban motor, kemudian karet gelang, bisa juga penghapus dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah bahan kaca ya, benda yang terbuat dari kaca. Kaca merupakan bahan keras yang memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Namun kaca memiliki sifat yang merugikan ya, yaitu mudah pecah. Bahan kaca banyak digunakan untuk membuat gelas, piring, kacamata, ataupun akuarium. Jadi untuk pemilihan bahan itu harus sesuai enak ya. Misalnya penggaris. Penggaris tidak sesuai apabila kita pilih dari yang berbahan kaca, karena apabila penggaris tersebut jatuh, penggaris kan rawan jatuh ya nak ya. Nah, penggaris tersebut akan pecah seperti itu. Jadi penggaris itu kebanyakan terbuat dari bahan plastik ataupun kayu ya, untuk yang penggaris besar itu seperti itu ya nak ya. Nah, materi kita sudah selesai ya. Terima kasih. Jangan lupa di rumah selalu belajar ya. Jika ada kesulitan tanyakan kepada ustazah. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga 5M ya, dimanapun kalian berada.
kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.